Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue di tutorial gambar kepala manga atau anime. Sebenarnya sih video ini sama aja dari video-video sebelumnya, cuma di sini gue akan bikin polanya yang simple. Jadi yang sebelumnya tuh gue terlalu rumit juga, dan mungkin banyak dari kalian yang nggak suka memakai pola. Dan di sini gue akan bikin yang paling simpelnya, ya cuma bentuk garis mata dan untuk garis hidung aja. Dan nanti di sini gue juga akan bikin yang kepalanya tampak depan 3/4 dan juga sampingnya. Nanti kalian bisa lihat cara gambar gue dari bentuk gambar sketsa sampai ke gambar cleaningnya. Jadi gue nggak bakal bikin line art ataupun bentuk jadi diwarnain, itu takut lama nanti makan banyak waktu. Oke, nggak usah banyak budget juga ya, jadi kita akan mulai belajarnya. Oke, di sini gue pakai aplikasi Clip Studio Paint X ya. Untuk kalian yang baru belajar gambar dan nggak punya komputer ataupun alat-alat digital art yang lainnya, kalian cukup pakai kertas saja, pakai pensil ataupun ya alat-alat seadanya untuk belajar. Jadi nggak perlu harus alat-alat canggih ya, nggak perlu harus barang-barang mahal untuk belajar seperti ini. Ini gue akan gambar untuk semua ya, untuk bagi pemula juga. Dan ya ini juga berguna buat kalian yang mau belajar gambar manga juga tentunya. Ya, di sini gue akan bikin 3 tampak kepala yang tampak depan 3/4 juga samping. Jadi gue bikin lingkaran dulu ya, buat nanti bikin bentuk kepala. Ini gue nggak terlalu bulat ya gambar kepalanya. Mungkin nggak harus ngikutin gue, tapi buat kalian yang terlalu tangannya bergetar gitu ya, yang suka bergetar terus nggak sinkron dengan apa yang di dalam pikiran kalian, yang jadinya nggak terlalu bulat ataupun oval ya, nggak jadi masalah sih sebenarnya. Bentuknya ya seenggaknya semirip mungkin, hampir dengan lingkaran, jadi nggak perlu harus terlalu sempurna lingkarannya, karena ini hanya untuk guide ya, hanya untuk menentukan posisi kepalanya. Dan juga nanti kalau ketika kalian ingin menggambar 2 orang dalam satu kanvas, kalian perlu dengan lingkaran ini. Jadi kayak letak kepalanya ini harus sama. Takutnya nanti kan dari gambar 2 orang nanti ada yang kepalanya kebesaran, ada yang kekecilan, ya kan, anehnya nanti di situ. Nah di sini gua akan bikin yang depan. Ini 3/4, ini samping. Oke, dan gua akan bikin yang tampak depannya dulu. Oke, kita fokus di sini. Nah, untuk bikin kepala ya, garis vertikal itu penting. Waduh, ini gua sering sekali ngomong ya, tapi buat yang kalian masih baru, ya di sini garis vertikal ya untuk wajah. Ini untuk menentukan letak posisi kepalanya ini ada di depan, samping atau turun ya, kayak gimana. Ini penting. Lalu yang menentukan wajahnya ini ada di atas ya, lagi ngangak atau lagi nunduk, itu adalah garis horizontalnya ya. Ini kan karena tampak depan jadi dia lurus, dan ini nggak di tengah lingkaran sebenarnya, ini ada di tengah-tengah garis. Nah tapi ini nanti menentukan panjang kepalanya itu semana ya. Kalian sih sebenarnya ini bebas bentuk panjang kepala semana, tapi gue pengen ini bentuknya mangga, jadi ya bebas aja gitu bentuk style kepalanya. Dan selanjutnya kita buat bagian pipinya. Ini jangan lurus ya, jangan lurus, ini agak miring. Nah, setelah miring ke sini ya, ini panjangnya bebas, terserah mau semana. Mau sampai di bawah lingkaran juga nggak jadi masalah, atau mau lebih dari lingkaran juga nggak jadi masalah, karena ini menentukan bentuk kepalanya. Kalau misalkan mau lebih panjang lagi terserah, tapi jangan terlalu panjang, nanti jadi aneh ya. Kalau mau dibuat dengan bentuk realis juga nggak jadi masalah. Lalu di sini kita masuk ke bagian dagu. Di sini gue bikin simple shape dulu ya, jadi gue nggak bentuk langsung jadi kepala, bentuk simple, jadi bentuknya kotak-kotak kasar. Dan di sini gue bikin garis horizontal. Nah di sini kita bagi 2 aja. Ini nanti di sini akan jadi bentuk garis kepala, bentuk matanya. Lalu untuk telinga itu dimulai dari pada garis mata ya. Ini terus terserah mau kecil mau gede matanya, telinganya ya, mau segini juga nggak jadi masalah. Cuma nanti untuk bagian bawah telinga ini adalah untuk menentukan bagian hidung, yang menentukan bagian hidung. Nah nanti di sini
Nah, nanti hidungnya di sini nih. Ya, jadi dia nggak di bawah sini, tapi di sini. Karena hidung itu sebenarnya anatominya letaknya sama dengan bagian panjang bawah telinga. Seperti itu. Ya, kalian bisa cek sih gambar-gambar yang lain, ataupun kalian bisa cek dari kalian sendiri, ngaca, terus kalian garis-garisin dari hidung ke telinga itu semana. Karena itu bentuk anatominya. Nah, ini gue bikin bentuk pola dulu, karena nanti gue bikin di bawah yang bentuk jadinya. Nah, ini tampak depan. Jadi polanya itu seperti ini aja, jadi cuma garis vertikal dan juga garis horizontal. Yang simple aja seperti ini. Ya, jadi untuk nggak usah pakai garis-garis bentuk dagu ataupun rahang ya. Karena di video sebelumnya kan gue terlalu rumit karena itu untuk general. Ya, untuk ke semua style, ya, karena untuk bentuk-bentuk semi-realis juga. Dan di sini gue bentuk mangga aja. Nah, terus di 3/4 ya gue ke 3/4 di sini. Untuk garis vertikalnya dia nggak lurus, tapi di sini ya agak miring di sini. Dan untuk bikin bagian sampingnya ya, ini kalau misalkan kalian mau sama kayak yang sebelahnya, ini kan sampai ke bawah ya, di bawah lingkaran. Ini juga samain sampai di bawah lingkaran ya, sekiranya sampai sini. Lalu dia turun. Dan untuk pada bagian sampingnya ini kan lingkaran ya, setengahnya sampai sini. Dan ini kita buat setengahnya juga sampai sini kan. Nah, di sini dari sini kita ambil garis lurus. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian belakangnya. Dan telinganya tentunya ini kita bagi dua dulu. Karena mata itu garisnya adalah setengah pada bagian kepala ya. Kalau nggak digituin nanti aneh bentuknya. Tapi terserah kalian juga sih, karena manga atau anime itu kan stylenya beda macam-macam. Tapi kalau gua nggak, tetap mengikuti postur dan juga anatominya. Nah, ini sini hidung nanti ini. Nah, tapi gua nggak bikin jadi dulu, ini masih bentuk shape-nya, gambar dasarnya. Nanti di bawahnya lagi gue bikin yang bentuk jadinya seperti apa. Nah, lalu di bentuk samping polanya itu, ini kita langsung ambil tarik garis di samping ya, di sini. Dan untuk di telinganya ini kita ambil garis aja ke bawah. Dan dia kan rahangnya ini kan sampai di bawah lingkaran ya, karena gue ngikutin yang ada di sebelah. Kalau kalian sih kalau misalkan mau bebas ya terserah, karena gue ngikutin yang ada di sebelah ini ya, ngikutin di sini. Lalu kita tarik garis sini ya. Nah, lalu untuk bikin hidung ya, ini kan nanti telinga ini udah bagi dua ya di sini. Nah, ini telinga. Nah, ini nanti untuk bagian hidung, karena di sini ya, nah, karena ini nanti ada garis mata, jadi dia akan turun ke sini. Nah, ini hidung bagian bawahnya, bukan hidung bagian depan ya, tapi untuk bagian bawahnya di sini. Atau kalian mau bikin moncong juga nggak jadi masalah, seperti ini. Terus turun ke bawah ya. Ini sebenarnya bentuk kotak juga nggak apa-apa, karena ini bentuk shape, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat bentuk jadinya seperti apa. Nah, ini gua tarik ke atas dulu, gue perkecil dulu biar luas. Ini laptop gue udah mulai lemot ya, gue harus ganti laptop. Dan kayaknya ya nanti gue bakalan upgrade laptop lagi biar lebih enak lagi gambarnya. Sorry ya, ini gue agak sedikit curhat. Nah, sekarang kita akan bentuk hasil jadinya seperti apa. Di sini kita gua grupin dulu ya, gua folderin biar nggak bingung. Nah, karena nanti gue bikin dua layer. Ini gue bikin jadi biru karena di Clip Studio ini bisa dijadikan warnanya menjadi warna biru ya. Pencet Ctrl sama B ya, CTRL-B, dan dia akan jadi bentuk sketsa seperti ini, jadi warna biru. Lalu misalkan warna biru masih terang ya, kita opacity lagi. Nah, sekarang kita bentuk kepalanya.
Ini apa ya? Oh, ada garis di sini. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita fokus pada pembentukan wajah. Di sini kan misalkan pingin bentuk kepalanya ini kan nggak patah-patah seperti ini ya sebenarnya. Dan kita bentukin pipinya agak sedikit round. Ya, ini nggak perlu lurus juga nggak apa-apa, karena ada style yang bentuknya seperti ini. Ya, ini masuk terus keluar terus masuk lagi. Ini bebas kalian mau bentuknya seperti apa, karena manga itu ada banyak stylenya, kalian bisa cari referensi di luar, dan gue pengen bikin ini bentuk dengan style gue sendiri sih. Nah, untuk dagu juga nggak lancip ya, ini kita kasih round juga sedikit ya. Di sini pipinya agak sedikit melengkung. Nah, jadi seperti ini ya, ini melengkung masuk ke bagian dagu ya. Jadi seperti ini. Ya, ini untuk telinga. Lalu untuk matanya ini harusnya kita bagi 3 ya. Ini kita tengahin dulu, ini panjang matanya nanti segini, dan nanti ini bentuknya sama panjangnya ya, ada 3. Oke, nah ini kita kasih hidung di sini, lalu mata. Ya, matanya seperti ini aja, gue bikin mata yang simple aja. Ya, cepat. Lalu mulutnya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, kalau misalkan ya mukanya kecil, kalian tinggal bisa perbesar. Jadi nggak perlu takut kalau di gambar digital. Kalau di gambar di kertas ya tinggal hapus aja, bikin lagi. Ya, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang di 3/4 ini agak sedikit, sebenarnya sih sedikit sih, banyak gambar orang yang gambarnya di 3/4. Jarang banget gambar yang di tampak sampingnya, karena orang pasti gambarnya seringnya 3/4 karena bentuknya yang dinamis dan juga pergerakannya enak dilihat. Nah, di sini gak perlu panjang lebar karena banyak banget dari orang-orang yang bikin gambar 3/4. Nah, mungkin untuk beberapa style beda. Nah, di sini misalkan pipinya kan ini lurus ya. Sebenarnya kalau dari 3/4 itu ada sedikit cembung ya, bukan cekung ya. Nah, cekung di sini nih, cekung, terus lalu masuk cembungnya sedikit pipi. Nah, lalu dia masuk ke dagu. Nah, baru dia ke rahang. Nah, ini telinga. Lalu di sini ada batang hidung ya, bukan batang di bagian sininya, tapi ada bagian segitiga di dekat mata. Lalu ada matanya, dan untuk mata di 3/4 yang dari sampingnya itu dia nggak bulat ya, melainkan dia ada sedikit transformasi dari stretching ya, dari yang bentuknya lurus seperti ini dia nge-stretch ke dalam ya, jadi seperti ini. Oke, dan ya di sini segitiga hidung, lalu ada hidungnya di sini ya, lalu ada alis, dan ya ini gue bikin lagi matanya. Aduh, ini nggak nge-lag nih, jadi patah-patah. Nah, lalu kita buat matanya hampir sama ya. Lalu alis, dan lalu mulutnya ya, jadi seperti ini. Tinggal kita jadiin kepalanya. Oke, selanjutnya yang tampak samping yang seperti ini ya, ini gua bikin biru dulu, lalu gua posisiin, lalu kita gambar. Nah, kita fokus di sini karena ada sedikit trik ya untuk di bagian hidungnya. Ada banyak style ya, ada juga yang gambar stylenya ini ada bentuk yang gambar asli.
hidung, lalu ada mulut yang seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini aja, lalu di sini ada mulutnya. Ya, kayak kalau di anime ya, kebanyakan gambarnya seperti ini. Tapi kalau misalkan di ilustrasi, ya sebisa mungkin gambarnya agak sedikit bentuk realisnya ya. Ilustrasi ya, gambar ilustrasi. Nah, ini dan biasanya kalau di sini manga ya, atau di manga ya. Karena bentuk manga dan juga di bentuk anime itu ada sedikit perbedaan. Kalau manga itu kan komik, kalau anime itu kan animasi. Dan kalau di animasi itu kan dia pengennya gambarnya simple dan harus cepat gerakannya, cepat gambarnya maksudnya. Dan kalau di manga itu memang harus dia bagus juga gambarnya, sampai ke visualnya, jangan sampai bosen dan jelek. Wah, ini gua di sebelah rumah lagi ada pembangunan jadi agak berisik ya, mohon maaf. Ya, di sini mulutnya seperti ini. Ya, jadi di bagian sininya nih, bagian pas dibikin bibirnya dia nggak nyatu, kadang seperti itu. Ya, agak terlihat sedikit dinamis aja gerakannya, garisnya. Lalu di sini ada bagian dahi ya, dahinya itu dia nggak lurus seperti ini. Dia ada cekukan lagi, cembungan sini ya, tapi nggak terlalu menonjol. Lalu dia masuk ke bagian kepala. Ya, seperti ini. Ya, untuk kepalanya boleh bulat, boleh rata sih. Tapi kita ikutin aja lingkarannya di sini. Ya, untuk telinga ya gue bikin gambar simpel seperti ini. Ya, karena kebiasaan kalau bikin animasi gambarnya seperti ini. Lalu untuk matanya ini nggak bentuk yang mata seperti ini ya. Ya, ada segitiganya. Ya, mungkin ini langsung seperti ini. Lalu turun. Sebenarnya sih ada alisnya ya, untuk alis bulu mata sebenarnya. Tapi kita nggak usah pakai karena di sini langsung bentuk mata. Nah, matanya itu seperti ini. Beda dengan gambar mata yang realis ya. Kalau mata realis itu dia ada cembungan ya di sini. Ya, ini mata realis, dan ini untuk mata manga. Karena manga itu biasanya rata, jadi dia agak sedikit ke dalam. Ya, seperti ini. Nah, beda ya, ini cembung, ini rata. Kadang juga ada yang cekung. Ya, jadi terserah style kalian ingin seperti apa. Mau dibikin yang di semi realis, ya kalau di semi realis bentuknya seperti ini. Kalau mau dibentuk manga, ya seperti ini ya. Kalau mau dideformasiin, mau disimplifikasiin. Oke. Nah, jadi ini adalah bentukan untuk style atau gambar pola ya, dari sketsa sampai ke bentuk cleaning. Nah, selanjutnya gue akan bikin yang beberapa style. Mungkin gue bikin sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak karena durasinya takut kelamaan. Nanti kita forward videonya aja. Ini gue rapin dulu ya biar nanti bisa dilihat lagi. Oke, kita akan buat beberapa style bentuk wajah atau kepala manga anime.
Oke, jadi ada banyak style ya untuk bentuk wajah dan juga kepala dari manga atau anime. Nah, untuk sisanya kalian bisa explore dan cari referensi dari bentuk style gambar yang kalian inginkan. Nah, dan zaman sekarang kan udah canggih banget nih, kalian bisa cari referensi di internet tuh banyak banget ya, dari Pinterest, terus dari DeviantArt, Pixiv, dari Google banyak banget ya. Oke, gue rasa udah cukup ya sampai sini karena durasinya takut panjangan. Dan semoga video ini dapat membantu dan juga bermanfaat buat kalian dan juga teman-teman yang sudah mampir ke sini. Baiklah teman-teman, jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajarnya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.